gimana pada sehatnya? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat, amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pungut Channel. Nah, di video ini aku akan cerita ataupun sharing dua hal, yaitu kehidupan seorang TKW Arab itu bagaikan dalam penjara hidup. Wow. Dan juga kenapa kuat sampai belasan tahun, bahkan sampai 20 tahun. Di sini aku akan cerita dikit pengalaman aku ya buat teman-teman yang mau jadi calon TKW ataupun yang baru setahun 2 tahun, supaya tetap kuat dan tetap semangat. Oke, kenapa? Apa itu banyak banget orang berkata kalau kerja di negara Arab itu bagaikan dalam penjara hidup, nggak seperti kerja di negara-negara lain itu. Nah, seperti ini ya teman-teman, ceritanya bukan, jangan salah paham dulu ya, bukannya maling atau apa terus di penjara gitu, bukan. Nah, seperti kalian bisa lihat ya di video-video aku yang lain, mungkin yang udah lama ngikutin video aku pasti tahu ya seperti apa kehidupan aku di dalam rumah ini waktu aku main apa tuh keluar rumah, ke mall, kemana, seperti apa kalian pasti tahu ya. Buat yang baru bergabung, makasih banyak, jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe-nya ya. Kita bahas dulu yang bagaikan di dalam penjara hidup ya. Nah, disebut bagaikan di dalam penjara hidup itu seperti apa? Nah, seperti di sini, bertahun-tahun di dalam rumah, kerjanya cuma nyapu, ngepel, masak, ngurusin majikan setiap hari itu aja. Seperti apa tuh kerjanya itu, kalau dipikir tuh bolak-balik itu lagi setiap hari itu ngepel, nyapu, bersih-bersih ruangan, ngasih makan anak yang punya bayi, yang ngurusin bayi gitu ya. Jadi dia keluar rumah itu paling buang sampah ya, kalau majikannya yang jahat pasti dia dilihatin di pintu. Nah, itu seperti disebutnya di dalam penjara hidup, itu seperti itu kehidupannya di dalam penjara, tapi cuman gelus-gelus itu di dalam rumah aja gitu. Jadi seperti itulah ke pengetahuan aku apa itu dalam penjara hidup itu. Jadi apa itu gimana ya, kehidupannya itu bebas di dalam rumah majikan tapi kita nggak bisa keluar gitu. Nah, seperti kita ke mall gitu, ke mall kita boleh ke mall sama majikan ya, tapi kan tetap aja ada majikan, ada anak majikan, tetap aja kayak kita itu kayak tahanan gitu. Jadi kita tetap aja nggak bebas kalau majikannya yang apa itu yang nggak baik gitu kan, kita nyapa temen nggak enak. Seperti pengalaman aku, majikan aku yang dulu, kalau aku nyapa temen gitu, kalau ke mall itu majikan itu nanya, kenapa kamu nanya-nanya sama temen, kamu itu pembantu saya katanya gitu. Apa itu urusan kamu itu ngurusin anak majikan kamu, bukan nanya-nanya temen kamu katanya gitu kan. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau majikan yang baik itu, ya udah kamu sapa aja itu temen kamu, siapa tahu tetangga kamu. Nah, seperti majikan aku, kalau aku ketemu temen gitu ya di mall itu, kalau tahu aku lagi ngobrol gitu sama temen, dia paling nunggu di agak jauh gitu, dia nunggu sama anak majikan aku. Tapi kadang-kadang kita nggak enak juga kalau lama-lama ngobrol kalau ada majikan gitu. Nah, seperti itulah disebutnya itu di dalam penjara. Jadi walaupun kita lepas dari dalam rumah majikan, tetap aja kita kayak dikawal gitu. Tapi nggak semua juga ya, apa itu di Dubai juga ada istilahnya libur, yaitu Jumat sama Sabtu bisa libur, bisa ketemu teman, bisa apa. Tapi ada juga yang nggak dapat libur. Kalau di Arab Saudi sih setahu aku nggak ada libur ya. Dulu aku pernah 7 tahun di Arab Saudi nggak dapat libur sama sekali. Tapi alhamdulillah, walaupun disebutnya kayak gitu, tapi alhamdulillah aku sampai 7 tahun lebih dulu di Arab Saudi, aku dapat di Riyadh. Itu alhamdulillah banget. Tapi semua itu tergantung niat kita. Kalau niat kita kerja, emang sih sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita tuh bete banget. Gimana sih rasanya ya, cuma ngusuk di dalam rumah, yang kita lihat itu ya majikan lagi, ya semua di dalam rumah gitu. Kita cuma kerja gitu. Di Indonesia aja kita 1 hari aja dikurung itu nggak bakalan betah. Aku aja waktu pulang ya ke Indonesia itu dikurung aja di dalam rumah itu 1 hari tuh, aduh betanya minta ampun. Padahal TV ada, HP ada, kita bisa buka Facebook, kita bisa buka YouTube, tetap aja loh betenya itu minta ampun gitu. Pinginnya tuh main kemana gitu ya, ke laut kemana. Tapi kalau kita udah kerja kayak gini, memang sebulan 2 bulan itu betenya nauzubillah banget ya. Pokoknya ingat ke keluarga gitu. Tapi kalau kalian udah 3 bulan, 4 bulan itu pasti kalian udah betah, udah bisa menyesuaikan keadaan di dalam rumah majikan itu, apalagi majikannya yang baik gitu, pasti kalian akan betah. Nah, terus kedua kita bahas yang sampai belasan tahun ataupun
sampai 20 tahun ya, seperti aku udah 13 tahun menjadi TKW, padahal kehidupannya ya seperti tadi yang aku bilang tadi ya. Kalau diulang-ulang ngomong kan banyak yang komen katanya ngomongnya diulang-ulang, soalnya aku bikin video itu nggak pernah aku tulis dulu atau aku rancang, cuman aku pikir oh iya aku punya pengalaman ini nih, mau aku ceritain aja sama teman-teman supaya sharing, supaya teman-teman itu tahu gimana sih keadaannya di sini gitu kan. Jadi nggak ada was-was hati, nggak ada takut gitu. Nah sebetul aku ya, apa itu banyak banget yang betah sampai belasan tahun ataupun 20 tahun, ada juga yang cuma 2 tahun gitu ya, alasannya ingat anak, ingat orang tua gitu kan. Ya namanya kita manusia ya, punya apa itu ya, punya kelebihan, punya kelemahan gitu. Tapi bagi aku kalau kita emang niat kerja ke luar negeri itu jangan dulu pulang sebelum kita sukses. Kalau kalian niatnya mau bikin rumah, jangan dulu pulang sebelum kalian bikin rumah dulu. Soalnya kalau kalian udah belum apa-apa, udah 3 tahun ataupun 4 tahun terus kalian pulang, nanti itu nyesel. Kalau udah di Indonesia, betulan guys omongan aku itu pasti nyesel nantinya itu. Nyeselnya kenapa? Soalnya nanti ya sih di sini kita tuh asik udah mau pulang gitu. Pas nanti di Indonesia itu keadaan, apalagi sekarang ya di Indonesia tuh keadaannya seperti ini. Betul, ada banyak demo-demo itu mahasiswa itu, lihat di apa itu di beranda Facebook, di YouTube itu ya. Mudah-mudahan cepat tenang lagi Indonesia. Kita itu nyesel nantinya, soalnya cita-cita kita belum kelaksana, kita udah pulang, jadinya nanti pengen berangkat lagi. Apalagi kalian yang dapat majikan baik gitu ya, kalau bisa itu dipertahanin aja. Kalau bisa kalian minta cuti aja sama majikan, balik lagi sebelum cita-cita kalian kelaksana gitu. Jadi kuncinya supaya kalian kuat sampai belasan tahun ataupun puluhan tahun, ini atas pengalaman aku ya. Jadi kita ingatnya itu jangan mengingetin kita ada tabungan nih, aku punya tabungan sekian, sumpamanya 50 juta di rekening gitu, aku udah punya sawah, punya ini. Jadi hawa kita itu kalau kita ingat ke sana itu kita tuh males loh kerja, hawanya itu kita pingin pulang terus gitu. Jadi kuncinya itu kita jangan ingat-ingat tabungan kita yang udah kita simpen di bank ataupun apa yang kita punya di Indonesia. Pokoknya kita niatnya kita itu kerja. Ingat rasa sakit kita, kenapa sih kita kesini dulu? Pasti semuanya merasakan ada rasa sakit ya, punya problem masing-masing. Nah itu yang aku rasakan ya. Jadi itu kuncinya bagi aku kalau sampai aku belasan tahun di sini juga. Apa itu, jadi ingatnya itu masa lalu aja. Nah seperti itu. Jadi ingatnya itu aku harus punya, apalagi kalian yang banyak banget keinginan gitu. Oh iya bulan ini aku harus beli ini nih. Kita targetin beli ini. Nanti kita terus aja semangat. Apalagi kalau kalian banyak kemauan gitu. Ya kemauannya jangan yang berlebihannya. Tetap ingat anak, ingat keluarga, ingat ibu, dan juga ingat nabung. Nah seperti kalian mau pinginnya yang simpel aja, bulan ini aku bawa kursi nih yang harga 5 juta nih, pokoknya harus dapat nih kursi. Nah udah kita dapat kursi nanti, nah kita lihat ini nih ada apa itu lemari bagus nih, bulan depan aku harus dapat. Jadi kita itu jadi makin betah gitu kerja itu, makin semangat karena kita itu ada kemauan. Jadi nggak salah bagi aku, banyak TKW yang belanja ini belanja itu mereka itu bukannya sok ya ataupun sombong, masih kerja banyak beli ini beli itu ya, mumpung kita kerja kan ya beli. Tapi itu juga istilahnya bagi aku tuh penyuntik semangat kita di sini ya, maksud aku itu seperti itu sih bagi aku gitu. Ini itu pengalaman aku. Jadi intinya kalau kalian kerja di sini tuh udah 2 tahun 3 tahun, jangan ingat kalian punya tabungan segini di bank, terus udah punya sawah. Maaf aku ulangi lagi ngomongannya. Jadi kalau kita ingat ke sana itu hawanya gitu tuh pingin pulang, kita udah kecukupan gitu. Tapi bagi aku apalagi kita yang sebagai janda-janda ini ya, lebih baik bagi aku sih lebih baik kita kerja aja mumpung kita masih muda, apalagi majikan kita baik buat bahagiain anak gitu ya. Kalau bisa sih anak jangan kerja kayak kita ya gitu. Jadi usahakan apa itu kita selama di sini tuh ya uang kita tabungin gitu. Pokoknya setiap kita makin banyak kita keinginan itu semakin semangat banget kita itu kerja di sini. Dan apa itu inget pulang itu nggak ada gitu. Dan buat teman-teman juga ya, ini yang kadang-kadang tuh banyak banget yang curhat ke aku, katanya agennya nggak boleh bawa HP atau apa, nggak boleh bawa HP atau majikannya nggak boleh pegang HP. Karena kadang aku suka ketemu di mall itu, mereka itu nggak boleh pegang HP katanya gitu sama majikan. Jadi bagi aku tuh zaman sekarang itu semua itu ya harus pegang HP. Memang ada sih majikan yang nggak boleh pegang HP, tapi bagi aku kalian lebih baik pegang HP. Kalau kalian majikan kalian memang nggak bisa ngasih kalian HP, kalian harus pintar-pintar gimana caranya kalian harus punya HP. Nitip sama temen, sama supir, sama siapa aja kalian harus bisa. Tapi kalian harus hati-hati, jangan main HP saat majikan kalian ada. Pokoknya pintar-pintar, tapi kalian harus punya HP.
kalau majikan nggak boleh, kalian harus pintar-pintar nitip sama siapa supaya kalian betah, supaya kalian nggak bete. Kalian bisa buka Facebook, bisa buka IGA, buka YouTube, jadi kalian nggak bete waktu istilahnya. Biasanya TKW itu yang kita ini kalau bete itu kita ingat ke keluarga, ingat masa lalu. Apalagi ya kalian yang punya pacar, enak ya, yang jomblo kayak gini mah bebas gitu. Bukannya nggak laku ya jomblo. Nah, waktu biasanya kalau kita ngelamar itu waktu kita itu nggak ada kerjaan, majikan nggak ada, kita nggak pegang HP. Nah disitulah kita mulai bete, nggak betah gitu. Nah seperti itulah. Jadi saran aku buat kalian, bisa-bisalah kalian pegang HP. Kalau majikan nggak boleh, titip sama temen, sama supir, sama siapa aja. Yang penting kalian bisa. Banyak kok teman-teman aku curhat yang mereka nggak boleh pegang HP sama teman-teman, tapi mereka tetap punya HP. Yang penting sembunyiin. Mau tahu nyembunyiinnya di dalam baju, bisa di celana, bisa pokoknya. Kalau kalian sibuk, jangan sampai bawa HP, takutnya ketahuan majikan, nantinya masalah. Oke teman-teman, gitu aja ya curhat aku. Dan sharing aku kali ini. Aku belum bisa banyak bikin video soalnya di sini lagi ada tamu, ada bapaknya majikan belum pulang dari Yaman. Jadi aku masak itu harus cepat dan satu harus matang. Jadi aku udah lama nggak bikin masak-masak ya, ataupun makan juga aku harus cepet-cepet. Jadinya kalau bikin video kan agak ngelambat waktu gitu. Jadi ini apa itu majikan aku lagi pada pergi, jadi aku bikin video dulu. Mungkin maaf banget ya kalau video